Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita kembali hadir di Antara Podcast untuk episode kali ini. Dan kita akan membahas hal yang cukup menarik hari ini ya, bersama kedua narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Sudah hadir Bapak Muhammad Irwan SP ya. Beliau ini adalah Ketua Komisi 1 DPRK Aceh Tamiang, dan juga didampingi oleh Bapak Sugiono Sukandar SH ya, sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra di Aceh Tamiang. Ini sudah jauh-jauh datang. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, terima kasih ya Pak. Jauh nih dari Aceh Tamiang ya, sudah berhadir ke Antara Podcast hari ini. Dan kita akan ngobrol-ngobrol santai aja nih Pak untuk hari ini ya. Oke, gimana perjalanannya Aceh Tamiang, Banda Aceh? Lebih kurang 10 jam lah. 10 jam ya? Oke, tapi sudah istirahat Pak ya? Sudah istirahat, oke. Nah, jadi pemirsa, mereka berdua ini adalah para ya pemegang kendali juga nih, bisa kita sebutkan ya, di Aceh Tamiang. Dan sekarang memasuki masa jabatan yang ke 2,5 tahun Pak ya? Kurang lebih ya. Oke, sudah 2,5 tahun, pastinya sudah banyak juga hal-hal yang dilakukan, sudah banyak pencapaian-pencapaian yang sudah didapatkan. Sebelum kita jauh ke sana, ini Pak, kalau saya buka Google tadi ya, di media-media, di berita-berita itu Pak Irwan, itu keluarnya Wantanindo. Ya. Saya mau tanya dulu, ini kenapa Wantanindo nih? Terima kasih Mbak. Jadi sedikit saya kasih gambaran. Dulu saya kerja di perusahaan pertanian yang bergerak di pestisida, benih gitu selama lebih kurang hampir 13 tahun. Nama perusahaannya itu PT Tanindo. Nah, jadi di Aceh saya keliling, selalu mereka memanggil saya Pak Wan Tanindo. Jadi baik di tingkat petani mau di pemerintahan dinas-dinas pertanian gitu. Jadi sampai lengket ya sampai sekarang gitu. Gitu. Berarti saya panggilnya Pak Wan aja Pak ya. Oke. Nah, Pak Wan dan juga Pak Sugiono. Oke. Ini kita mulai untuk hari ini ya. Ini sudah 2,5 tahun kurang lebih menjabat sebagai Ketua Komisi 1 DPRK, dan juga Pak Sugiono sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra. Apa saja sih Pak pencapaian-pencapaian yang sudah didapat ataupun prestasi ya, dengan kata lain yang sudah didapat selama 2,5 tahun di DPRK? Boleh. Ya. Jadi terima kasih Mbak. Jadi yang pertama itu pedagang mainan yang selama ini mereka sering istilahnya bolak-balik mau digusur dengan Satpol PP, tapi memang bersikeras mereka nggak mau, seperti yang di pelantaran kantor DPR. Tapi setelah kita mediasi di komisi, jadi dengan ada beberapa permintaan mereka, baik sarana prasarana, mungkin lampu jalan, atau tempatnya supaya bagus gitu kan. Jadi kesepakatan mereka mau dipindahkan. Sebelumnya tuh dari dulu itu alot sekali, payah. Ternyata alhamdulillah juga ya, di kita itu dengan seharian itu kita diskusi, mereka mau lulu pindah. Dan sebelum pindah juga kita survei dulu, dan komisi dengan anggota, dengan wakil semuanya kita survei ke lokasi. Kita ikut sertakan pedagang-pedagang itu, lihat ini mana, dan kita bawa juga yang Satpol PP-nya yang sering menggusur-gusur mereka, mana lahan mereka. Nah, dikasih tunjuk tempatnya, kita bantu ada sedikit untuk sarana prasarana mereka, yang penting mereka niatnya mau. Dan kedepannya di tempat ini lebih bagus karena luas. Itu kalau Mbak lihat ke Kuala Simpang itu sebelah kanan kalau dari arah Banda Aceh, di tempat stadion bola. Jadi ternyata sekarang mereka fokus itu, semua pedagang-pedagang yang bawa anaknya semua udah lari ke sana. Udah ada kemajuan. Sudah berapa lama berarti di relokasi? Berarti udah masuk 2 tahun ya. Kalau kita 2,5 tahun berarti hampir masuk
setahunan lah ya. Setahunan. Ini kondisi setelah direlokasi Eh, jauh lebih baik dari sebelumnya? dari satu sisi tempat lebih baik, lebih leluasa, permainannya lebih banyak permainan, ada permainan balon, lain-lainnya gitu kan. Eh, bisa jadi mereka sempat ada terhenti itu karena COVID gitu. Jadi karena COVID ada larang-larangan gitu kan dalam keramaian. Tapi sekarang karena sudah pemerintah juga masyarakat sudah vaksin 2 kali, ya mungkin sudah mulai berjalan lancar lagi gitu. Mungkin terkendala kemarin COVID aja. Iya. Semuanya setelah relokasi tapi sudah jauh lebih baik gitu Pak ya? Dan mereka juga kan pedagang sudah ada vaksin 2 kali juga. Jadi udah ada rasa ketakutan itu udah berkurang. Nggak terlalu berlebihan kayak dulu ya sebelum Jadi, vaksin gitu. Sebelum vaksin dulu mereka takut, pengunjung juga takut, semua juga takut. Dan banyak pembatasan. Itu mungkin itu dari yang sudah nampak. Mungkin ada dari Pak Sugiono, ada ya bidang lain. Bisa menambahkan Pak tentang Boleh. pencapaian. Ya, silakan para Pak Sugiono. Boleh, kalau terima kasih Mbak. Kalau kami ini dari DPR Mbak, khususnya Komisi 1 ya, telah menerima bahwasanya waktu itu pemerintah akan membuat kebijakan ya, akan membuat kebijakan yaitu pemotongan gaji. Dan waktu itu kami sebagai DPR, khususnya waktu itu ya kami Komisi 1 dan anggota Badan Anggaran itu telah memperjuangkan itu. Yang awalnya gaji mereka PDPK itu 815.000 dan akan dipotong tinggal menjadi 600.000. Tetapi dengan berjalannya pembahasan di DPR, kami bersama teman-teman di Badan Anggaran DPR itu telah memperjuangkan bahwasanya gaji PDPK itu tidak dipotong. Dan itu berjalan mulai Januari sampai September. Dan Oktober sampai Desember nanti akan kami usahakan untuk mencari di mana celah-celah anggaran yang bisa untuk membayar gaji mereka. Yang penting tidak dipotong gitu Pak. Yang penting tidak dipotong. Udah gaji tidak besar, gaji cuma cukup sekedar saja dan akan dipotong dengan kebijakan adanya virus COVID ini, pengurangan anggaran di COVID. Nah, kita pun juga tidak bisa memaksakan pemerintah waktu itu akan memotong anggaran itu terkait pemotongan di anggaran COVID ini. Tapi kemudian setelah dibahas di DPR dan kami menemukan kebijakan-kebijakan itu bersama teman-teman yang berada di Badan Anggaran DPRK Aceh Tamiang. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, dan akhirnya terselesaikan gitu Dan Pak ya? alhamdulillah Alhamdulillah. terselesaikan, Mbak. Dan Oke. tidak ada pemotongan gaji dan berjalan seperti biasa. Oke, alhamdulillah ya. Oke, nah memang seperti Pak Wan katakan tadi Pak Sugiono, COVID-19 ya yang sudah kita alami hampir ya sudah 2 tahunan lah kurang lebih, mengganggu banyak sektor ya, termasuk yang paling berdampak itu adalah sektor pendidikan. Nah, kalau di Aceh Tamiang sendiri mungkin melalui Pak Wan ya, gimana pembelajaran daring terutama saat itu, saat COVID-nya sedang sangat merebak gitu Pak. Dan sampai sekarang gimana kondisi proses pendidikannya? Jadi kalau kita lihat dari masa COVID kemarin, dia alhamdulillah dengan program vaksin ya, vaksin yang dulunya daring, sekarang sudah belajar tatap muka gitu kan. Jadi sekarang udah vaksin ke tingkat anak SD, SMP. Jadi ya dengan harapan kan siswa, baik siswa SD, SMP, SMA, mereka balik ke masa-masa sekolah dia. Masalah tatap muka, ketemu guru yang selama ini waktu masa COVID itu mereka mungkin jenuh aja di rumah aja gitu kan, dengan daringnya gitu, baik dalam pekerjaan tugas daring, lain-lainnya semuanya dengan sistem daring. Tapi dengan
Sekarang kan sudah vaksin tahap untuk anak-anak sekolah, jadi udah berjalan dan normal gitu. Tatap muka. Berarti ini sudah 100% tatap muka, Pak? Sampai hari ini sudah 100%. Tapi kebijakan dari pemerintah kita nggak tahu lagi nanti karena ada disampaikan virus baru ya Omikron gitu kan, Omikron gitu. Ya semoga aja di Tamiang masih berjalan lancar. Oke, tapi sejauh ini tatap mukanya lancar, Pak ya? Lancar. Tidak ada kendala lagi ya? Tidak ada kendala. Baik. Nah, jadi pemirsa dan juga Pak Wan dan Pak Sugiono, Aceh Tamiang ya. Mungkin kalau kita mendengar Aceh Tamiang ini langsung terbayang jauhnya, gitu ya. Karena ini Aceh Tamiang itu sendiri sudah di perbatasan ya antara Aceh sendiri dengan Sumatera Utara. Nah, pastinya itu tentang kebudayaannya itu pasti sudah apa ya? Ya, yang namanya tetangga gitu Pak ya. Jadi pasti mungkin ada tercampur atau gimana nih berjalannya kebudayaan di sana dan juga pelaksanaan syariat Islam gitu Pak di Aceh Tamiang. Kalau kebudayaan ataupun syariat Islam itu tetap mengikuti apa aturan yang ada di Aceh. Seperti misalnya ada hukum cabut seperti biasa, seperti jalan. Apalagi syariat Islam budaya yang ada di Tamiang itu kan salah satu visi misinya Bupati yang budaya Islami. Habis itu sekarang udah ada dai-dai perbatasan, dai-dai kecamatan. Habis itu kegiatan-kegiatan pesantren-pesantren sekarang sudah banyak pembangunan yang ada di Tamiang, gitu kan. Kita mendukung program pemerintah itu ada namanya Maghrib Mengaji, habis itu safari seperti subuh keliling, maghrib keliling, jumat keliling, itu ya program pemerintah ya. Ya kita mendukung gitu kan. Itu tetap sampai hari ini tetap berjalan. Walaupun itu berbatasan dengan Sumatera. Gitu Pak ya. Tapi tetap ada program-program khusus gitu ya yang dilakukan. Jadi itu yang terus tetap berjalan gitu kan. Nah, itu program utamanya juga dari pemerintah, kita mendukung. Iya pasti. Semoga akan terus berjalan dengan baik gitu Pak ya. Nah ini menuju Aceh Tamiang yang lebih baik pastinya ya, terutama ini fraksi Komisi 1 ya. Komisi 1 itu memegang peran yang cukup banyak juga ya, termasuk pendidikan dan lain sebagainya. Nah kalau menurut Pak Wan ataupun Pak Sugiono ya, ini kalau di Aceh Tamiang sektor yang paling diunggulkan itu bagian apa? Sektor apa nih? Sektor kalau kita lihat dari nggak usah jauh lah, ada kasat mata aja, itu perkebunan. Perkebunan dominan, perkebunan kelapa sawit, walaupun ada karet, habis itu ya sisanya tetap ada di palawija. Palawija itu ya padi gitu kan. Yang lain-lainnya kan yang seperti tanaman lain itu tidak dominan gitu kan. Gitu. Jadi sampai sekarang ini kalau yang kita harapkan, perkebunan di Tamiang ini kan besar. Ya harus adalah gimana pemerintah bekerja sama dengan investor. CPO jangan jual ke Medan, langsung aja dijadikan pabrik minyak makan. Apalagi sekarang ini lagi krisis minyak makan. Kita punya sawit, udah jadi CPO, tapi kita jual mentah ke Sumatera. Jadi alangkah baiknya juga pemerintah itu ada mencari investor untuk pabrik minyak makan. Jadi ya berkesinambungan kan. Jadi dari perkebunan langsung CPO hasil langsung ke proses minyak goreng lah ya, minyak makan, minyak goreng. Gitu. Karena sumber daya alamnya juga sudah sangat mendukung gitu Pak ya. Kita doakan ya, semoga segera terwujud gitu, terlaksana dengan baik. Nah untuk Bapak
Pak Sugiono ini sudah 2,5 tahun menjabat ya, pastinya masih akan ada program-program ya yang akan dilaksanakan ke depannya. Ada nggak nih program-program yang sudah terfikirkan nih akan dilaksanakan ke depannya, Pak Wan dan juga Pak Sugiono? Siapa? Pak Wan dulu deh. Kalau kita jalankan program, ya setidaknya pertama kalau dari dunia pendidikan, ya kita harapkan pendidikan di Tamiang itu bisa lebih maju, baik sarana prasarana kebutuhan siswanya gitu kan. Ya, jadi baik di daerah pedalaman, jangan ada lagi kendala-kendala dalam hal untuk dunia pendidikan itu, istilahnya jangan dibatasi anggarannya. Kalau peraturan pemerintah itu kan 20% dari anggaran, kan begitu kan? Ya kalau bisa lebih, jadi setidaknya yang di daerah pedalaman, daerah Bandar Pusaka atau perbatasan Aceh Timur, biar mereka juga merasakan kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang siswanya itu biar lebih pintar, gitu kan? Ya satu lagi, ya alhamdulillah juga ada ya di Sungai Liput itu SD ya, itu juara internasional pantun Melayu ya, Taki itu mewakili masuk di internasional, itu membawa nama Tamiang juga, nama Aceh. Itu salah satu ya, mudah-mudahan daerah-daerah di kecamatan lain bisa berprestasi. Oke, dari Pak Sugiono sendiri apa nih yang sudah terpikirkan gitu Pak, program-program yang ingin dilaksanakan? Jadi kan begini Mbak, kami ini dari DPR ini mendorong pemerintah. Yang dijelaskan oleh Pak Irwan tadi bahwasanya Aceh Tamiang itu dominan dengan perkebunan, yaitu perkebunan sawit. Perkebunan sawit Aceh Tamiang itu memang sangat luas. Dan kemudian Mbak kan, pabrik-pabrik sawit di Aceh Tamiang itu cukup banyak. Lebih 20-an unit ya. Pabrik-pabrik sawit di Aceh Tamiang. Dan kemudian kita tidak memungkiri bahwasannya berarti CPO itu kan sangat luar biasa. Bahan baku CPO itu tempat kita itu sudah siap. Artinya kami mendorong pemerintah ke depan ini nanti bagaimana caranya kita bisa mendirikan pabrik-pabrik turunan daripada CPO itu Mbak. Artinya seperti pabrik minyak makan, pabrik sabun, segala macam lah. Kami berharap investor luar itu bisa masuk, bisa melirik hal-hal yang seperti ini. Seperti itu mungkin Mbak. Oke, baik, semoga bisa dengan terlaksana ya yang sudah direncanakan gitu. Ini masih terus masih terus digencarkan ya wacana sampai nanti ini terwujud gitu ya. Oke, nah untuk Pak Wan dan Pak Sugiono, harapannya selama sisa masa kepemimpinannya nanti, selama masa di DPRK-nya nanti, apa harapannya Pak Sugiono dulu deh? Ya, harapan kami ini kan DPR. Kami ini kan tugasnya yaitu mengawasi, juga menganggarkan, membuat legislasi, dan poksi-poksi kami ini akan kami jalankan selama kami menjabat. Mungkin kurang lebih 2,5 tahun lagi lah kami ini menjabat di DPR di periode 2019-2024 ini Mbak. Mungkin seperti itu. Sebenarnya yang disampaikan Pak Sugiono itu nggak jauh beda, karena kan DPR ini kan tugas pokoknya 3. Pengawasan, legislasi, anggaran. Jadi di dalam ruang lingkup itu kan sifatnya universal. Nah, gimana pengawasan ini, pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah daerah berjalan lancar, jangan ada yang di luar koridor. Itu juga anggarannya itu gimana caranya lebih efektif, tepat sasaran penggunaannya. Jangan nanti anggaran ini yang digunakan tidak tepat
nggak tepat sasaran, nggak efektif, nggak efisien gitu. Legislasi ya kita mendukung program-program pemerintah dalam mengesahkan kanun, dalam proleg daerah atau ada kanun inisiasi dari DPR seperti contoh perlindungan petani, inisiasinya habis itu bantuan hukum untuk orang lanjut usia itu dari legislasi gitu. Itu tugas pokok yang harus kita jalani. Oke. Gitu. Dan tetap diusahakan untuk terus berjalan gitu Pak ya. Oke. Tadi sedikit nih Pak sebelum kita tutup ya untuk podcast hari ini. Tadi kita sempat menyinggung tentang ya perkebunan, terutama perkebunan sawit ya yang cukup kata Pak Wan dan Pak Sugiono cukup menjanjikan sebenarnya ya, apalagi untuk menghasilkan minyak goreng sendiri nih untuk Aceh gitu. Nah, seberapa luasnya sih Pak kurang lebih lahan sawit di Aceh Tamiang itu? Kalau pasti luasnya ya mungkin bukan lagi ribuan dah. Karena kalau kita lihat dari total pabrik-pabrik yang lebih kurang 20 pabrik, Tamiang itu mayoritas dikelilingi oleh HGU perusahaan. Kalau Mbak lewat ke Tamiang, hanya spot sedikit aja tuh, Karangbaru, mau jembatan Kuala Simpang, kota Kuala Simpang. Nah, kalau melebar ke dalam, ke kanan kiri, itu sudah dikelilingi oleh HGU. Gitu. Jadi program juga dari pemerintah, ada juga dari perusahaan itu membebaskan lahannya untuk sarana prasarana pemerintah. Tapi sebenarnya poinnya tuh kalau untuk membuat turunan dari CPO itu strategis sekali. Apalagi nanti tol dari Medan sampai ke Langsa ini dalam proses pembangunan. Jadi nggak perlu lagi kita buat pabrik turunannya di Medan atau pabrik minyak makannya, minyak goreng gitu. Bisa dikembangkan Tamiang. Gitu. Nah, dan lahan-lahan itu punya perusahaan-perusahaan di sana atau milik warga atau gimana? Perusahaan. Milik perusahaan. Juga dan pribadi. Ada juga masyarakat petani yang punya lahan pribadi. Oke. Kita harapkan ya untuk Pak Wan dan juga Pak Sugiono terus bisa menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik ya, fungsi legislasinya dengan baik selama masa jabatan nanti. Dan terima kasih banyak Pak Sugiono dan juga Pak Wan sudah berhadir ya di antara podcast kita untuk hari ini. Jangan lupa nanti disaksikan ya. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Wan dan Pak Sugiono yang sudah berhadir di podcast antara hari ini. Akhirnya kita akhiri ya. Terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah menyaksikan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.